Oke, halo semuanya, selamat datang di vlog gua. Hari ini gue bakal nge-review Toyota Fortuner, tapi ini bukan sembarang Fortuner, ini adalah Fortuner tipe 2.7 GR. Biasanya orang di CDID setelah update itu belinya yang 2.8 GR, upgrade dari 2.4 TRD. Nah, kali ini adalah tipe GR Sport tipe 2.7 yang menurut gue ini lebih worth it karena lebih murah, tapi tenaga juga gak main-main. Oke, kita review dulu dari eksteriornya. Nah, eksteriornya ini ganteng, khas Fortuner, tanpa embel-embel TRD alias list-list merah yang kesannya terlalu sporty untuk SUV seperti ini. Ini ada grill yang dia itu pakai chrome itu yang bagus gitu kesannya, penempatannya bagus, dan grill positionnya juga di atas dengan logo Toyota. Cuma sini karena takut copyright, jadi dikasihnya logo Toyota buatan CDID sendiri. Untuk lampu, ini sudah menggunakan LED multi beam LED yang seperti di real pakainya tuh B-beam ya, B-beam. Jadi dia itu satu kesatuan dengan lampu jauh. Jadi lampu dekat, lampu jauh tuh menyatu. Ada DRL juga di bawahnya, ada fog lamp sudah LED, ada lampu sen yang belum running. Samping dia pakai velg ring 18 ya. Cuma anehnya di sini masih logo TRD, attention to detail agak kurang, tapi di sini detailnya bagus karena sih di sini GR. Samping Fortuner dengan tarikan yang miring dan landai lagi, jadi kayak polisi tidur, yang membuat kaca belakangnya ketika dalam mobil itu jadinya kecil pandangannya. Ban depan dan ban belakang sama ukurannya. Oh ya, untuk remnya dia menggunakan disc brake depan dan belakang untuk improvement tahun 2017 ke atas atau saat tipe TRD Sportivo pertama kali sebelum facelift tahun 2017 itu keluar. Bagian belakang sama persis seperti Fortuner sebelum facelift, bedanya ada di tail ini, apa namanya, tail listnya yang di belakang bagasi ada Fortuner. Nah, ini beda di sini, dia tuh warnanya lebih ke chrome yang elegan. Lampu yang sudah full LED seperti ini tampilan belakangnya, ada logo GR. Lanjut ke bagian samping, sama persis dengan bagian sebelah sana yang tadi kita bahas, dan ini dia overall looknya. Untuk mobil ini memiliki tenaga yang cukup besar untuk kelas mesin bensin 2700, tapi mobil 2700 cc dengan isi silinder itu dia ada 4 buah. Buat getarannya tidak se ekstrim 3 silinder, tapi dia lebih sedikit lebih bergetar dibanding 2000 cc nya misal Innova gitu. 1 TR ini kan 2 TR FE 170-an something horsepower atau 160-an something horsepower. Torsinya sekitar 240-an Nm. Nah, sekarang langsung aja kita bahas untuk driving experience-nya menggunakan Toyota Fortuner tipe 2.7 GR. Dari awal ini sudah halus banget suara mesin. Suara mesin udah halus banget dibanding yang diesel kan gitu karena 2800 cc. Ini sedikit lebih halus getarannya dibanding 2.8 karena dia beda 100 cc ya, atau 0,1 liter. Nah, bedanya 0,1 liter itu nggak terlalu signifikan bedanya, tapi cukup berasa ketika dalam posisi idle karena 2800 2700, apalagi ini misalnya bensin gitu, jauh lebih halus dalam kondisi idle. Nah, kalau diesel itu yang tipe 238 dia sedikit lebih bergetar kalau misalnya di lampu merah, misalnya berhenti gitu ya, atau idle, karena cc-nya lebih besar. Dia tuh naik 400 cc, jadi sedikit lebih bergetar. Oke, sekarang langsung kita coba jalan aja. Kita coba tarikan bawahnya. Tuh, tarikan bawah dan atasnya itu
sama-sama enak, cuma untuk RPM bawah untuk banget ya, dia agak agak sedikit tertahan ya, karena dia kayak ada RPM yang menggantung, jadi kayak gitu kayak tahan, tapi nggak jelek tarikan bawahnya. Yang kurang menurut gue di mobil ini adalah pengoperan giginya. Oh ya, sorry kalau misalnya ada suara petir karena kita syutingnya pas hujan. Karena kebetulan ada waktu, jadi bisa syuting. Tapi keadaannya sekarang lagi hujan, jadi kita mohon maaf banget. Oke, langsung aja kita tes akselerasi 0 sampai 100 Toyota Fortuner tahun 2022 tipe 2.7 GR Sport. Pertama, kita menggunakan metode orang-orang biasa, langsung aja gaspol. 3, 2, 1, go. Sore ada lag. 100, cepet juga. Sore tadi ada lag karena ini kondisi saat hujan seperti ini rawan untuk lag. Oke, kita pakai mode yang langsung RPM tinggi, habis itu langsung masuk gigi 1. Oke, atau ke mode AT. 3, 2, 1, go. Dan yang mengejutkan dari mobil ini, ketika kita berakselerasi terus menerus, ya Fortuner 2.8 GR dia tuh top speednya memang 190, tapi mobil ini top speednya adalah 200 km per jam. Jadi mobil itu lebih murah, akselerasi tidak jauh beda ya untuk akselerasinya, tapi top speed yang didapatkan lebih tinggi. Ya, of course mobil ini worth it kan, ya, harganya lebih murah sedikit dengan pengurangan tenaga yang tidak terlalu signifikan, dengan mesin bensin yang getarannya lebih halus, serta mobil ini juga enak. Oh iya, by the way, mobil ini sudah stage 3, jadi makanya kenceng. Nanti gua kasih keterangan di deskripsi mengenai mobil spesifikasi lebih detailnya mengenai mobil ini. Ada lagi yang perlu kita bahas, yaitu adalah handling dari mobil ini dan kenyamanan. Handling ya, ini khas Fortuner. Limbungnya bukan main. Limbungnya ini limbung yang kategori udah mau kebalik, udah parah limbung. Cuman masih kalau untuk SUV dalam kategori acceptable karena dia itu diimbangi dengan suspensinya. Tuh, bisa kita lihat ayunan suspensinya. Dia rebouncingnya enggak banyak, tapi empuk, nyaman. Tarik gaspol. Nah, saat ditarik itu dia tuh tidak langsung mendongak gitu ya. Artinya acceleration diving ya, atau apa namanya, penaikan overhang depan ya ketika berakselerasi itu tidak tinggi atau tidak banyak ya. Cuma naik ya, gitu. Itu tahap wajar ketika akselerasi. Beda dengan Land Cruiser J300 yang saya coba kemarin. Nah itu ketika berakselerasi dia itu mendongak sampai suspensi belakangnya itu tidak saya cekerin ya, tapi dia sampai mentok ke stopper, udah apa ya, increase the limit gitu, sudah mencapai limit gitu. Suspensi ini mobil nyaman banget, tapi handlingnya kurang. Nah, kita coba, ayo kita sekalian ke Sentul dan sekalian kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya soal mobil ini. Jadi mobil itu harganya 4 juta lebih murah atau berapa juta lebih murah, intinya lebih murah dibanding Fortuner nanti tipe GR 2.8. By the way, kita juga mau nge-review untuk 2.8 GR. 2.8 GR sebenarnya kencang sih,
Cuma mobil itu lebih kenceng dibanding tipe 2.4, jujur. Karena 2.4 itu 0 sampai 100 itu di 6 sampai 7 detikan. Kita 6,9, 6,8 itu stage 3. Jadi stage 3 0 100-nya belum gua tes sebenarnya, kita baru tes tadi. Perkiraan gua gak jauh dari situ, di kepala 6, di kepala 5 bisa juga. Kalau misalnya start buat gantung RPM tinggi dengan melakukan jump start ya, kalau misalnya orang-orang bilang itu memang lebih kencang dibanding biasanya orang start itu jump gaspol langsung. Oke, ini kita on the way. Nah ini top speednya lebih tinggi dan ini gearboxnya lebih panjang, jadi otomatis dia lebih tenang gitu ketika kecepatan tinggi seperti ini. Di diesel itu sebenarnya kan di RPM 3000 sampai 4000 ya, kalau bensin kalau bisa disamain gitu ya, karena kan rasio RPM diesel kan dia lebih rendah, lebih tinggi karena dia kan cuma sampai 6000 RPM. Nah itu membuat mobil ini mobil diesel itu rasa lebih rendah RPM 3000, padahal kalau misalnya kita samakan perbandingan rasionya itu sebenarnya dia tuh di 190 aja itu udah 3000 RPM. Nah, ini masih di 4000, 3.200 ya. Artinya kalau 190 dia sama dengan rasio yang ini lebih banyak RPM gitu. Oke, kita langsung aja tes suspensinya. Ini kecepatan 60 ya, 100 deh ya. Coba tuh ayunan suspensinya tuh. Dia bodinya itu kayak udah nggak gerak gitu. Tuh ngantem tuh enak. Cukup di jalan ini sih ya. Nyaman karena dia ayunannya dan dia di bouncingnya tuh nggak lebay, nggak kayak Innova yang sampai bouncing sampai 2-3 kali dan limbung banget ya. Okay, so thank you for watching about this video. Don't forget to subscribe my channel and like this video, comment dan share linknya juga, campur-campur Inggris kalian lah dikit lah ya. Oke, nah menurut kalian bagaimana, lebih worth it tipe ini yang bermesin bensin atau tipe yang 2.8 GR bermesin diesel dengan porsi yang lebih bisa dinikmati? Oke, don't forget to subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.